Hunian yang mempunyai akses pintu tol sendiri pastinya menjadi incaran banyak orang nih, apalagi dekat dengan mall, sekolahan ternama, sampai universitas ternama. Kita intip sama-sama yuk! Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Hari ini aku lagi ada di kawasan Alam Sutera, tepatnya di Sutra Narada, yang lokasinya strategis banget nih teman-teman. Karena hanya berjarak 7 menit ke Living World Alam Sutera, dan juga hanya 4 menit ke sekolahan Santa Laurencia, dan juga 5 menit ke Binus Aso di Alam Sutera. Keren banget ya, pokoknya tempatnya strategis, pintu tol juga deket, hanya 10 menitan bisa ke Jakarta sampai ke bandara. Nah, di sini aku sudah berada di depan show unit Nika yang berada di lingkungan yang asri, nyaman, dan juga aman, karena di sini lingkungannya udah jadi, kalian bisa lihat langsung kalau ke show unitnya. Nah, show unitnya ini tipenya 8x20 dengan luas bangunan 209 meter persegi ya teman-teman. Dan ini posisinya dibangun di dalam klaster Sutra Narada yang sudah jadi juga. Jadi strategisnya tuh dapet banget nih teman-teman. Nah, ini desain rumahnya modern tropika. Kalian bisa lihat cantik sekali, yang pasti masih sangat modern ya teman-teman. Hype banget buat kaum milenial yang lagi cari rumah. Nah, di sini juga sudah ada carport buat 2 mobil, plus kalian sudah dapat kanopi juga ya teman-teman. Jadi mobil kalian nggak kena hujan, yang pasti tetap dapat sinar matahari biar terang cahayanya. Nah, di sini juga dapat taman kecil nih teman-teman untuk penghijauan kalian yang mempercantik fasad rumah kalian. Terus di sini di area carport lantainya juga sudah pakai batu andesit yang pasti nggak licin ya teman-teman. Jadi kalian juga nyaman di area carport kalau mau cuci mobil ataupun kalau anak-anak main di sini tuh aman banget. Nah, bagian terasnya ini kalian masih bisa taruh kayak lemari-lemari untuk sepatu ya teman-teman, karena masih space-nya masih luas sekali. Nah, yang pasti bagian dalamnya seperti apa, layoutnya seperti apa, kita langsung ngintip sama-sama yuk. Aku sudah di dalam rumahnya, dan begitu masuk langsung ada area foyer nih teman-teman. Foyernya cukup luas, ini dibikinin sekat jadi membedakan area foyer dengan area utama. Yang pasti di sini tuh konsep rumahnya plong banget, spacious living and dining room ya teman-teman. Jadi dari sini kalian bisa langsung lihat area living room yang menyatu dengan area dining dan juga area kitchen bersihnya. Tapi sebelum ke sana, di belakang aku ini langsung ada satu kamar mandi nih teman-teman. Kamar mandinya udah lengkap, ada toilet, ada shower, dan juga ada sinknya juga. Nah, untuk toilet dan sinknya itu semua pakai Toto, kecuali untuk keran air dan showernya itu pakai Hansgrohe. Kemudian di sini di samping kamar mandi langsung ada kamar tidur. Nah, ini kamar tidurnya cantik banget nih teman-teman. Terus luasnya oke banget ya. Jadi di sini bisa dijadiin kamar tamu ataupun kamar tidur untuk orang tua, atau kalau kalian butuh ruang kerja, ini cocok banget nih karena berada di lantai 1. Nah, di sini tetap dapat cahaya yang bagus ya teman-teman, karena di belakang aku ada jendela besar. Ini view-nya ke depan rumah kalian yang menyinari kamar ini. Jadi kalau siang hari kalian tetap dapat pencahayaan yang maksimal juga. Selain itu desainnya juga bagus banget karena ini bikin nyaman tapi tetap dapat mewahnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke depan yuk. Desain living roomnya homey banget ya teman-teman. Yang pasti buat teman-teman kaum milenial pastinya suka banget nih dengan desain seperti ini. Aku juga suka sih, karena ini simple, elegan, tapi terkesan mewah. Nah, ini adalah area living roomnya. Kalian bisa taruh sofa letter L seperti ini, terus bisa ditaruhin TV. Yang pasti ini menyatu dengan dining room seperti yang aku bilang tadi. Jadi kalau kalian mau makan malam sambil bercengkrama atau ngobrol dengan kerabat, itu nyaman banget, nggak perlu teriak-teriak, bisa langsung aja ngobrol di sini. Nah, desain dining roomnya juga simple. Ini muat 6 seater, bisa ditambahin 2 seater juga kalau kalian mau nambah bangku lagi. Ini masih muat ya teman-teman. Plus di sini ada island. Nah, untuk islandnya ini kalian bisa bikin sendiri ya, sesuai dengan selera. Yang pasti untuk dapurnya kalian sudah dapat kabinetnya, kompor, dan juga cooker hood beserta
tempat sinknya ini. Nah, nanti kalian udah tinggal pakai aja. Kalau mau dipercantik lagi bisa banget. Nah, ini nyaman banget nih. Ini area dapurnya masih cukup luas. Jadi kalau kalian mau baking di sini ini tetap bisa ya. Plus di sini ada jendela nih teman-teman. Jendelanya kemana? Ini ke dapur kotor di belakang. Jadi kalau habis dari masak di dapur kotor mau pindahin ke area dining room sini, tinggal dibuka aja jendelanya, bisa dioper tuh makanannya. Keren banget ya. Nah, untuk area dining room, living room, dan kitchen ini pencahayaannya ini dapat dari area inner courtyard kalian yang berada di dalam rumah. Jadi di sini ada sliding door. Ini sliding doornya nyaman banget ini. Udah kokoh juga ya teman-teman. Slidingnya smooth gitu. Terus kayak gitu di sini ada taman nih teman-teman. Tapi kalau di show unit kalian lihatnya ini kolam renang yang bisa jadi optional kalian kalau kalian mau percantik taman kalian dengan kolam renang itu juga masih cukup banget. Nah, di bagian belakangnya sini ini sudah ada area service ya teman-teman. Jadi ada satu area storage dan juga ada dapur kotor di sini. Nah, dapur kotornya bisa diakses dari taman inner courtyard sini. Terus ada pintu lagi nih teman-teman. Nah, ini dia nih. Tuh, dapur kotornya. Nah, untuk dapur kotor kalian hanya dapat counter table aja dan sink ya teman-teman. Jadi kalian bisa percantik lagi, kalian sesuaiin desain yang kalian mau. Yang pasti di sini kalau masak-masak mau butuh ada sirkulasi udara, ada jendela, ada pintu yang bisa kalian buka supaya udaranya tetap nyaman. Nah, ini ukurannya gede banget nih. Jadi kalau kalian mau masak-masak besar pastinya tetap nyaman ya teman-teman. Yang pasti ini nggak menyatu dengan area utama, jadi terpisah dapur kotornya. Kemudian di samping sini itu ada tangga yang menuju ke atas, itu menuju ke kamar tidur ART, kamar mandi ART, dan juga ada area jemur di atas. Nah, untuk layoutnya sendiri kalau di denah ini sedikit berbeda dengan di show unit ya teman-teman. Jadi posisi storage roomnya itu nanti ada di sebelah sini kalau dari denah yang ada untuk nikah. Sedangkan kalau di show unit ini kan posisinya dibikin gazebo, tapi sebenarnya itu adalah tempat storage roomnya. Nah, kalau di show unit kalian bisa lihat storage roomnya ada di samping tangga. Terus di sini dibikin kayak rooster gitu untuk udaranya supaya tetap nyaman juga ya teman-teman. Seru banget ya teman-teman. Sekarang kita lanjut masuk lagi karena aku mau ke lantai 2. Kita lihat area tangganya dulu yuk. Di rumah ini semuanya udah smart home ya teman-teman, dari switchnya, CCTV sampai dengan smart door lock-nya itu sudah dapat. Jadi kalian bisa aplikasikan dengan aplikasi smart home kalian. Nah, di area tangga ini persis di belakang area living room ini masih ada spot corner yang bisa kalian buat menjadi area corner kerja seperti ini nih teman-teman. Jadi ini menarik banget. Jadi ada kayak spot kecil gitu kalau bingung mau diapain. Ini dibikin kayak di show unit aja nih, dibikin area kerja itu bagus banget. Apalagi di bagian bawah tangganya kalian bisa juga bikin kompartemen untuk simpan barang-barang kalian. Nah, selanjutnya kita langsung naik ke atas yuk karena di atas masih ada 3 kamar tidur lagi nih. Kita naik ya. Lantai 2 ini khusus untuk kamar tidur aja ya teman-teman, karena ada 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Nah, tadi di bagian tangga pas aku naik juga terang banget karena ada pencahayaan dari jendela sampai ke atas. Jadi lantai 2 kalian juga dapat cahaya matahari. Sebelum kita masuk ke kamar tidur untuk anaknya yang di belakang aku ini, aku mau kasih tahu di sini ada 1 kamar mandi sharing yang desainnya tuh cantik banget karena pintunya itu dibikinin kayak secret door gitu ya teman-teman. Dan ukuran kamar mandinya cukup luas, sudah ada sink, udah ada area shower dan juga toiletnya. Juga udah dibikinin ventilasi udaranya juga. Jadi kamar mandi kalian nggak pengap, udah gitu desain kamar mandinya simple tapi manis ya, kelihatan bersih banget kamar mandinya. Nah, sekarang kita ke kamar tidur anak yang pertama yang berada di samping tangga. Ini untuk kamar tidur anak yang pertama nih teman-teman. Ukuran kamar tidur anaknya sendiri ini ukurannya cukup luas menurut aku.
karena muat satu queen size bed, bisa taruh nakas kanan kiri dan bisa kalian desain. Di sini ada wardrobe dan meja belajar juga. Nah, untuk desain interiornya ini konsepnya monokrom gitu ya warnanya. Jadi bagus banget yang bisa kalian jadikan ide nanti buat desain kamar kalian. Nah, untuk pencahayaannya sendiri di sini ada jendela besar dengan sliding door. Ini ada area balkon ya, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa buka area balkonnya kalau kalian butuh sirkulasi udara. Nah, view balkonnya sendiri itu ke depan rumah kalian. Jadi kalau bosen lagi butuh inspirasi, tinggal dibuka aja area balkonnya sambil menikmati udara dan pemandangan di klaster Sutra Narada ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke kamar tidur anak yang kedua nih. Kamar tidur anak yang keduanya ini ukurannya kurang lebih sama, hanya digeser aja nih posisi tempat tidurnya. Nah, untuk kamar tidur anak yang kedua ini pakai single size bed ya, teman-teman. Dan di sini juga dapat pencahayaan alami juga karena ada jendela besar yang bisa kalian buka juga untuk akses ke balkonnya. Yang pasti untuk sirkulasi udara dan pencahayaan udah ada solusinya ya, teman-teman. Dan menurut aku di sini yang menarik di kamar anak yang kedua ini adalah desain interiornya. Kenapa? Karena ini semua nuansanya tropis, ada bau-bau kayunya, bikin ruangannya tuh hangat dan nyaman. Dan menurut aku ini juga praktis banget nih, teman-teman, karena ternyata tempat tidurnya ini bisa dilipat loh, teman-teman. Jadi kalau kalian butuh ruangan multifunction yang kalian bisa gunakan untuk olahraga atau dijadiin kamar tidur juga, kalian bisa desain kamarnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau lagi nggak kepake buat tidur, tempat tidurnya dilipat aja, jadi kalian bisa olahraga di ruangan ini. Menarik banget ya ide desainnya. Nah, sekarang aku mau menuju ke kamar tidur utama, pengen lihat seperti apa sih desainnya. Kita ke sana yuk. Bagus nih kamar tidur utamanya nih, teman-teman. Desainnya monokrom hitam putih tapi tetap terasa chic, simple dan elegan. Nah, di sini untuk ukuran kamar tidurnya sendiri cukup luas menurut aku. Ini ada king size bed, nakas kanan kiri. Terus kalian bisa tata TV kalian di depan tempat tidur seperti ini. Kemudian di sini masih ada space yang cukup luas yang bisa kalian jadikan tempat-tempat untuk pajangan atau meja-meja untuk kerja juga bisa ya, teman-teman. Dan di sini juga sudah ada jendela untuk pencahayaannya. Ini view-nya kemana? Ini view-nya ke inner courtyard. Jadi di sini juga ada sliding door nih, teman-teman, bisa kalian buka. Dan di luarnya juga sudah dibikinin safety railingnya. Jadi kalau kalian butuh sirkulasi udara tinggal dibuka aja view-nya ke inner court. Nah, untuk kamar mandinya sendiri ini unik banget. Dia kayak walk-in closet gitu tapi nyambung dengan kamar mandi ya, teman-teman. Nah, di bagian kamar mandinya ini sebenarnya dibikinin kayak lorong gitu ya, teman-teman. Dan dibikin 2 pintu. Jadi ada pintu ke kamar mandi, yang di belakang aku ini ada kamar mandi, dan di depannya itu ada pintu yang menuju ke walk-in closet. Nah, untuk kamar mandinya sendiri ini cukup luas karena sini sudah ada area shower dan juga toiletnya. Terus dia punya keramik, ada coraknya juga ya, jadi beda, nggak polos-polos banget tapi tetap menarik banget. Terus udah ada jendela juga untuk pencahayaan di kamar mandi. Kemudian di sini itu ada sink yang memang dibikin kayak sekat gitu dengan kamar tidur tadi. Terus di sini panjang gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di show unit ini pakai 1 sink, tapi kalau kalian mau nambah jadi double sink ini bisa banget karena areanya masih cukup luas. Terus di sini ada ruangan yang di sampingnya itu sengaja dibikin kayak area bebas gitu, jadi nggak nempel tembok untuk cahaya dan juga sirkulasi udara. Jadi area di sini ini nggak gelap-gelap amat nih, teman-teman, tetap dapat cahaya matahari. Terus kalau kalian butuh sirkulasi udara, jendelanya bisa dibuka, itu udaranya sejuk banget deh. Nah, yang paling aku suka sih desainnya, karena di sini desainnya monokrom, ini bikin apa ya, simple tapi bikin semuanya tuh menonjol ya, teman-teman. Untuk area walk-in closetnya juga masih dengan desain monokrom kalau di show unit. Nah, itu kalian bisa desain karena bentuknya letter U gitu. Nah, kalian bisa taruh semua full wardrobe ataupun mau ditaruh meja rias di situ juga bisa banget. Nah, menurut aku area kamar mandinya ini cukup unik, beda dari yang lain ya, teman-teman, yang bisa kalian sesuaikan desainnya dengan selera kalian.
banget ya layout rumahnya, yang pasti masih sangat fleksibel, jadi masih bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk tipe rumahnya sendiri ada 3, ada 7x15, 7x20, dan 8x20 seperti yang aku review kali ini. Starting price-nya di 3,8 eman saja, yang menurut aku masih sangat affordable untuk rumah di kawasan Alam Sutera yang strategis. Untuk detail lengkapnya kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di description box di bawah ya. Jangan sampai kehabisan karena unitnya memang terbatas. Terima kasih sudah menonton, saya Vina Saputra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di project berikutnya. Dadah!